Baik, selamat siang Bapak Ibu. Sebelum acara dimulai, kami mohon kepada Bapak Ibu yang masih duduk di belakang bisa mengisi tempat di depan terlebih dahulu supaya nanti teman-teman yang baru datang bisa menempati di belakangnya. Ya. Sekali lagi kami mohon pada Bapak Ibu yang masih duduk di belakang mohon dapat mengisi barisan depan terlebih dahulu agar kita bisa segera memulai acara pada siang hari ini. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Direktur Pelindungan dan Pengelolaan Mutu Udara, Deputi Bidang PPKL, Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak Edward Nixon Pakpahan. Kami persilakan untuk menempati kursi yang telah kami sediakan. Ya, kami juga ucapkan selamat datang kepada Kepala Pusat Data Informasi KLH, Pak Hari Wibowo. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Baik, kita mulai acara hari ini. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur Pelindungan dan Pengelolaan Mutu Udara, Bapak Edward Nixon Pakpahan, PhD. Yang kami hormati Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak Hari Wibowo. Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia atau yang mewakili, baik yang hadir di online maupun di ruangan ini. Rekan-rekan Sekretariat Proper, Direktorat Teknis dan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup, lingkup KLH BPLH, dan tentunya Bapak Ibu para pimpinan perusahaan yang telah hadir dan bergabung secara online. Kami ucapkan selamat datang dan bergabung dalam acara sosialisasi mekanisme kriteria dan pelaporan proper 2026 disiarkan langsung dari Jakarta International Convention Center dalam rangkaian acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Jalan-jalan ke pasar Minggu, jangan lupa beli ketupat. Sudah lama kita tidak bertemu. Kangen Proper bikin semangat. Kangen gak nih sama Proper? Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Malik, MC Kondang Proper tentunya, yang akan memandu jalannya acara selama 2 hari ke depan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang kami hormati, acara hari ini merupakan acara tahunan yang kami selenggarakan sebagai bentuk pembinaan kepada para pelaku usaha dan atau kegiatan yang menjadi peserta proper di setiap tahunnya. Nah, untuk kesempatan pertama ini
Mari kita mendengarkan bersama-sama terlebih dahulu arahan-arahan yang akan disampaikan oleh Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara selaku pengampu Proper Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Kepada yang kami hormati Bapak Edward Nixon Pakpahan, PhD, kami persilahkan. Kita beri tepuk tangan. Baik, selamat siang. Mungkin pintunya boleh ditutup, Pak. Biar fokus yang di dalam kan. Oke, gitu ya. Saya ada paparan. Baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir langsung di JCC ini, di acara ya kita sebutlah diskusi atau sosialisasi proper. Dan ini bertepatan dengan kita beracara di Hari Lingkungan Hidup 2026. Jadi Bapak Ibu yang hadir, saya pikir tadi kita sudah sama-sama mengikuti acara Hari Lingkungan Hidup. Kita sudah melihat rangkaian acara dan kemudian ada pesan dari Pak Menteri Jumhur Hidayat kepada kita semua. Intinya bahwa kita sekarang ini dalam masa pembangunan nasional. Tadi beliau berpesan tidak boleh membenturkan konteks pembangunan dengan konteks lingkungan, tetapi justru harus saling mendukung. Ya. Lingkungan harus mendukung pembangunan dan pembangunan tidak boleh meninggalkan lingkungan. Itu sebenarnya inti sederhana. Kami mengapresiasi sekali lagi Bapak Ibu yang hadir, Bapak Ibu dari pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, provinsi dan kabupaten kota, terutama luar biasa ini, ya, tamu kita dari Sumatera datang jauh-jauh, ya, Pak Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Pak Dr. Faryal Adiputra, ya, Pak Arif ya. Jadi beliau ini naik mobil dari Jambi ke Jakarta, Bapak. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, luar biasa. Bersama Pak Kabid dan teman-teman ya, dari Jambi langsung ke Jakarta dengan naik mobil. Ya, Mas Malik. Kemudian senior saya ya, dari Pusdal, Kakanda, dan juga dari Sumatera Utara, ya, hadir semua. Dari Jakarta, terima kasih Bu sudah hadir, dan juga dari daerah lain ya. Dan juga Bapak Ibu dari BUMN ataupun kegiatan usaha lain. Hari ini acara kita itu hybrid ya. Ada yang hadir langsung Bapak Ibu sekalian dan juga ada yang di Zoom dan juga di YouTube ya. Jadi kira-kira menurut Pak Malik MC kondang kita ya, kalau di Zoom lebih sudah 1.000 dan di YouTube sudah 2.000. Baik. Terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik Bapak Ibu, saya diminta untuk menyampaikan materi tentang proper, terutama menginformasikan Bapak Ibu terkait dengan proper kita untuk periode berikut ini ya, 2025-2026. Jadi Bapak Ibu, proper ini bukan program yang baru ya, sudah berulang sebenarnya dan Bapak Ibu pasti lebih paham, dan nanti mohon dipahami informasi dari saya, dari kami itu tidak dalam konteks mengajari Bapak Ibu ya, tapi justru nanti bahan diskusi kita dan kami memohon ada masukan ataupun koreksi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu hari ini kalau dari KLH hadir juga Pak Kapusdatin ya, Pak Hari Wibowo. Nah ini saya enggak ngerti juga maksudnya Bapak Hari Wibowo ini hadir untuk apa gitu kan. Nah, apakah mau melihat ada banyak kesalahan ya kan, supaya nanti dikoreksi juga. Terima kasih Pak Hari. Oh hadir juga itu senior saya Bu Nora. Selamat datang Bu Nora, Bapak Ibu sekalian. Baik, ini proper Bapak Ibu, mungkin ini di proper pertama era Pak Menteri Jumhur ya.
tahun lalu proper di era Pak Menteri Hanif, dan sebelumnya sudah banyak menteri yang mengarahkan kita dalam proper, dan proper ini dinamis, banyak hal-hal updating baru ya Bapak Ibu. Walaupun kita harus percaya semua updating yang baru itu belum tentu ya, belum tentu juga sesuai dengan harapan kita semua Bapak Ibu yang di lapangan maupun kita di pemerintahan ya. Tapi apapun itu, itulah yang harus kita kerjakan bersama, dan kemudian ini harus tetap kita tuntaskan, program proper ini harus jalan terus ya Bapak Ibu. Jadi kalau disebut proper itu program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup ya, mungkin tidak terlalu banyak teori lagi. Intinya Bapak Ibu kira-kira di poin B dan di poin C ya. Melalui proper yang didetailkan di Permen LH tahun nomor 7 tahun 2025, ada yang agak berubah Bapak Ibu. Proper itu sudah menjadi instrumen Binwas, pembinaan dan pengawasan sekaligus. Jadi tidak hanya pembinaan, sudah include pengawasan. Kalau pengawasan kita tahu bahwa ada konsekuensi hukum di situ. Jadi itu poin signifikan ya, walaupun kita sudah melakukan, tapi ini harus kita ingat terus. Jadi artinya penilaian proper kalau sudah bagian dari Binwas berarti dia juga akan mengikut konsekuensi hukum. Artinya apa? Bagi yang tidak taat maka nanti akan ditreatment secara penegakan hukum dengan konsekuensi hukum, sanksi dan seterusnya ya. Siapa saja itu? Artinya nanti yang propernya pada raport rating merah dan hitam ya. Jadi Bapak Ibu terutama yang pelaku kegiatan baik yang hadir maupun yang di Zoom atau di YouTube, mohon untuk menjadi perhatian ya. Karena nanti bagi Bapak Ibu yang raport propernya tidak taat, artinya merah dan hitam, maka karena sudah menjadi baku ya, regulasi baku, nanti pasti akan diproses dengan penegakan hukum. Tidak berhenti kalau merah, oh ya sudah merah, hitam, oh ya sudah hitam ya, pasti nanti akan diproses dengan penegakan hukum ya. Artinya tidak ada kita yang mau, termasuk kami dari pemerintah, dari kementerian maupun dari Pusdal maupun dari pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi, nggak ada juga Pak sebenarnya yang dengan senang hati menilai Bapak Ibu pelaku usaha itu dengan nilai raport yang tidak baik, tidak taat, merah ataupun hitam ya. Jadi Bapak Ibu kesempatan ini kiranya nanti kita bisa memperbaiki diri ya. Sebelum nanti saya informasikan, saya laporkan bahwa di periode proper tahun kemarin saja dari 5.476 peserta proper, yang merah dan hitam artinya yang pada posisi tidak taat itu lebih dari 55% Pak, lebih dari separuh sebenarnya ya. Lebih dari separuh peserta proper periode tahun lalu itu pada posisi raport hitam dan merah. Sebenarnya artinya apa Pak? Kalau kita mau jujur, itulah profil kita semua. 55% atau lebih dari separuh itu masih pada posisi tidak taat, merah dan hitam. Harus jujur, itulah sebenarnya kondisi real kita semua. Baik kita regulator, kementerian maupun di daerah, maupun di Pusdal Pak. Ya, terutama Bapak Ibu yang berkegiatan, sebenarnya kita semua ini masih dalam kualitas pengelolaan lingkungan yang tidak baik. Lebih dari separuh. Ya. Jadi sebenarnya PR kita bersama, tidak dalam posisi saling menyalahkan, tapi bagaimana angka ini harus bergerak menjadi lebih baik. Trennya dari periode sebelumnya tetap seperti itu. Merah dan hitam itu lebih dari 50% dari total peserta. Ya. Jadi sebenarnya itu kinerja kita. Baik kita kementerian, pemerintah daerah, kalau sudah lebih dari separuh,
harus jujur, sebenarnya pembinaan kita ini masih belum baik. Ya Pak, masih belum baik pembinaan kita. Dan Bapak Ibu pelaku usaha juga belum baik dalam hal compliance ya. Jadi itu posisinya Bapak Ibu. Tidak bisa kita merasa puas atau sudah senang dengan kondisi kinerja pengelolaan lingkungan hidup per hari ini. Per hari ini. Banyak sekali hutang kita Bapak Ibu ya. Nah, itu yang perlu kita catat, karena itu proper ini sebenarnya satu, ya, semua sudah tahu proper itu nantinya menjadi insentif, disinsentif dan seterusnya. Ya. Dan kemudian ini yang sebenarnya kita itu berusaha sebenarnya semua program pemerintah termasuk lingkungan itu untuk mendukung dunia usaha investasi. Ya. Tidak pernah ada sedikit pun konsep kita berusaha untuk menjadi penghalang, penghambat yang membuat sulit dunia investasi. Tetapi kenyataannya tadi Bapak Ibu, ya, kalau sudah tidak taat itu lebih besar dari yang taat, maka ini sebenarnya koreksi bersama. Jadi poin B, ya, ternyata disinsentif itu harusnya lebih besar, punishment itu harusnya lebih besar. Karena populasi yang salah atau tidak taat itu lebih besar. Nah sebenarnya disebutkan juga di publik, harusnya lingkungan itu sekarang harus disertai dengan konsep penegakan hukum yang lebih intensif, lebih keras, lebih tegas, efek jera. Apa kita mau ke situ Bapak Ibu? Ya, jadi sebenarnya padahal kita sudah harus melihat, disebutkan definisi proper dan tujuan fungsinya demikian. Untuk disinsentif, kemudian untuk public disclosure dan seterusnya. Ya. Jadi yang bahasa normatifnya proper itu Bapak Ibu supaya bisa mendorong dunia usaha ya dalam konsep proper kita sebutkan untuk yang lebih dari taat itu bisa berguna ya, dalam konsep bisnis, ekonomi dan seterusnya. Tetapi secara real ini masih perlu kita diskusikan. Ya, apakah memang demikian Bapak Ibu? Proper itu sudah sedemikian bermanfaat bagi dunia usaha. Ini harus jujur juga. Sebenarnya kalau Bapak Ibu ikut proper, pertanyaan pertama adalah untuk apa Bapak Ibu ikut proper? Ya, perlunya apa ikut proper? Sekedar cuma untuk ikut-ikutan, sekedar dapat piala, atau memang real mengukur kinerja pengelolaan lingkungannya? Ataukah kalau tidak ada proper, Bapak Ibu maksimal? Ataukah ikut proper supaya dengan tujuan ya asal ikut aja, kan begitu ya? Jadi itu pertanyaan mendasar tentang proper. Kembali kepada kita semua. Tetapi yang perlu kami sampaikan, begitu Bapak Ibu menjadi peserta proper, kemudian dinilai, maka mohon untuk maksimal. Mohon untuk serius. Karena begitu sudah ada nilainya, seperti tadi disebutkan, maka semua akan berkonsekuensi. Kalau tidak taat akan ke penegakan hukum, kalau taat atau beyond compliance itu nanti mungkin bisa menjadi pendorong insentif. Ya. Nah, nanti detailnya bisa kita diskusikan lanjut. Ini dasar hukum tadi kami sampaikan Bapak Ibu, ya. Ada Undang-Undang 32, ada ada Permen LH, ya. Kalau sudah undang-undang jelas Pak, ada konsekuensi di situ. Ya, tapi nanti detail teknisnya di Permen dan seterusnya. Saya pikir ini normatif, kita semua tahu, tinggal dibaca saja. Kalau boleh lanjut, next. Ini Bapak Ibu, ini tadi yang kami sampaikan, ya. Yang di Zoom, di YouTube, kalau kita lihat, ada bagian, kita bagi dua. Proper menilai sampai taat atau tidak taat. Ya. Taat itu berarti biru, tidak taat merah dan hitam. Ya. Kemudian kalau sudah biru, beyond compliance artinya hijau dan emas. Kalau di biru, ya ini standar Bapak Ibu, nanti akan diperiksa dokumen lingkungan Bapak Ibu seperti apa, terus kemudian
pengelolaan lingkungan multimedia seperti apa, gitu ya. Tinggal standar saja, ada baku mutu, semua acuannya baku mutu. Lulus baku mutu, maka taat, biru di tangan. Oke? Nah, kemudian kalau sudah biru, terus apa? Ini yang disebut beyond compliance, hijau dan emas. Ya. Ada namanya passing grade dan seterusnya. Setiap klaster kegiatan itu nanti dipertandingkan dengan melengkapi berapa ini itemnya, Pak. Banyak sekali. Ya, mulai dari daur hidup, life cycle analysis, energi, sampai tanggap bencana. Jadi ini Bapak Ibu tadi, kalau sudah bicara di atas taat, hijau dan emas, sejujurnya dunia usaha yang ikut bertanding di emas atau hijau ini udah mengerjakan hal-hal yang di luar core bisnis perusahaannya. Ya kalau kita lihat pengalaman sudah mengerjakan hal-hal yang di luar core-nya. Bahkan udah mulai ngarang, banyak yang ngarang Bapak Ibu. Yang penting dokumennya disubmit. Isinya juga kita tidak mampu untuk mengevaluasi secara benar. Harus jujur Bapak Ibu. Nah kalau saya misalnya jadi pelaku kegiatan, usaha, sudah biru, saya mau hijau, saya harus mengerjakan ini semua. Maka tadi kembali pertanyaannya, memang Bapak Ibu untuk mau ikut proper sampai dapat hijau dan emas itu untuk apa? Karena apa? Kalau mau hijau dan emas, harus membereskan ini, membuktikan ini, mendokumentasikan ini, ya, dan itu harus dilakukan betul-betul. Resourcesnya nggak sembarangan ini Bapak Ibu. Sumber daya anggaran, sumber daya manusia, waktu dan seterusnya. Dan kalau memang mau serius, kerjakan semua, jangan nanggung. Kalau nanggung ada berapa item ini dikerjakan separuh, udah pasti nggak akan dapat. Mengerjakan separuh itu sudah ada resources yang hilang. Ya, jadi itu Bapak Ibu, kalaupun nanti ada yang biru, calon kandidat hijau dan seterusnya, ini realitanya, harus Bapak mengerjakan ini. Dan pengalaman kami, ini dokumennya berupa kajian tebal, dilakukan konsultan, dan dipertandingkan. Ya, jadi artinya apa Bapak Ibu? Kami tidak mengatakan kalau mau hijau dan emas itu adalah mudah, gampang, susah Pak, Bu. Makanya kenapa akhirnya yang mendapatkan hijau dan emas menjadi itu saja. Karena memang mereka sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Yang baru menjadi terlihat seperti sulit, karena memang harus masih baru kan. Resources juga masih mungkin belum seperti continue yang sudah reguler. Nah, ini situasinya Bapak Ibu. Kalau normatif informasi dan definisi itu sudah ada semua. Ya, artinya apa? Harus realistis kita juga. Bapak Ibu yang hadir, Zoom maupun YouTube, pelaku kegiatan, diperiksa kembali. Kalau memang mau ikut proper, dicek. Memang perlu, kemudian kalau memang merasa perlu, sudah siap apa tidak. Ya. Tidak gampang Pak, tidak mudah, dan tidak murah. Itu situasi realnya. Lanjut. Nah, saya pikir ini semua tahu, ya. Ini paling tidak pointers-pointers umum yang harus dilengkapi, ya, untuk checklist bicara taat. Ya, ini standar saja Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini, oke. Jadi ini Bapak Ibu, ini proper 2026, ya. Ini yang untuk sekarang Pak Sena. Dari Pak Sena sekarang sebenarnya angkanya sudah bergerak. Tahun lalu 5.476, ya Bapak Ibu. Tahun sekarang sampai dengan hari ini, 11 Juni 2026, diperkirakan setelah dilakukan penapisan maka peserta itu sudah hampir 5.800 Pak. Memang belum resmi di launching pesertanya, ya kira-kira dalam minggu depan ya Pak Sena ya. Kita akan launching, jadi Bapak Ibu, artinya sudah ada kenaikan peserta proper. Ya Pak, 5.476 ke 5.800 ada sekitar hampir 350 peserta tambah. Yang kami laporkan Bapak Ibu adalah ya
kita harus konsisten dengan komitmen bahwa proper itu harus dalam penilaian yang valid, transparan, dipercaya. Maka periode proper kali ini, ya, kita KLH, arahan Pak Menteri, Pak Deputi, sedang kita kerjakan, ya Pak Sena, bahwa kita akan mengevaluasi dokumen proper yang disubmit, termasuk tadi hasil-hasil pemantauan kualitas lingkungan multimedia, dan seterusnya, mengevaluasi dan menilai itu nanti dengan mesin artificial intelligence. Ini kami laporkan juga kepada Bapak Ibu yang di Zoom dan juga di YouTube, bahwa nanti sertifikat hasil uji laboratorium kita tidak akan periksa manual lagi. Semua dengan mesin artificial intelligence, AI. Jadi nanti kalau ada dokumen yang menurut artificial intelligence itu dipertanyakan, palsu, ya, itu maka nanti akan langsung terscreening dan kita akan laporkan ke penegakan hukum. Ini ya, sekali lagi Bapak Ibu yang hadir, bahwa mulai periode ini kita akan mengevaluasi, ini arahan pimpinan, Pak Menteri juga Pak Deputi, kita akan melakukan screening, cek validitas dokumen dan mekanisme evaluasi dengan menggunakan mesin artificial intelligence. Ya. Jadi mohon nanti diperhatikan Bapak Ibu, kami mengingatkan, ya, semua dokumen harus benar. Benar dalam arti betul-betul dilakukan pemantauan oleh laboratorium yang benar, akreditasi, dan laporannya, SHU-nya juga harus benar. Ya, itu yang paling penting. Dan ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu, rencana 2026. Sekarang 11 Juni. Jadi tanggal 13 Juli ya. 13 Juli sampai 31 Juli itu nanti setelah launching peserta, Pak Menteri sudah meresmikan, ya Pak Deputi, kita sudah kick off mulai penilaian proper periode 2026, maka diminta semua kita, ini melalui acara ini juga, ya Bapak Ibu yang hadir, peserta Zoom maupun YouTube, sekali lagi Bapak Ibu peserta kegiatan ini dari Pemda, Pusdal, Kabupaten Kota Provinsi, Bu, kita semua termasuk kementerian yang nanti akan menjadi evaluator, bahwa sampai 31 Juli semua peserta sudah harus mengisi simple. Sampai 31 Juli, ya. Kemudian setelah itu sama saja dengan prosedur sebelumnya, ya. Nanti evaluator itu sama dengan periode sebelumnya, ya. Baru 2 tahun ini Bapak Ibu. Evaluator itu semua kita. Ya, ini Bapak Ibu yang di Zoom dan YouTube, evaluator itu kementerian, artinya dari Jakarta semua direktorat, kemudian dari Pusdal, ya, kemudian dari DLH Provinsi, DLH Kabupaten dan Kota, dan juga perguruan tinggi negeri. Ya, ini Bapak Ibu, harapannya apa? Bahwa semua menilai. Ya, jadi kita harapkan bahwa terutama Bapak Ibu, teman-teman yang di daerah, kabupaten dan kota, provinsi. Harus kita pahami Bapak Ibu, dengan hormat, tapak kegiatan itu ada di lokasi Bapak Ibu, daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Kalau kita bicara lingkungan, dampak langsung itu ada di daerah Bapak Ibu. Bukan di Jakarta, bukan di kementerian. Karena itu, begitu Bapak kita mohonkan sebagai evaluator yang kita harapkan adalah apa adanya. Ya. Teliti dan kemudian konsepnya nanti kita diskusikan detailnya seperti apa. Ya. Dan kami laporkan juga setelah simpel 31 Juli, maka kita akan melakukan evaluasi rapor sementara 1 bulan
sampai dengan akhir Agustus 2026, ya, 2026. Sebelum kita nanti menerbitkan raport sementara, nanti akan ada supervisi. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya angka atau jadwal yang masih tentatif. Tetapi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kick off proper akan segera, dan paling tidak range waktu masing-masing tahapan itu kira-kira seperti ini. Ya. Pengisian simpel sampai akhir Juli, rapor sementara sampai akhir Agustus, kemudian sanggahan itu sampai dengan akhir September. Sampai akhir September. Selesai untuk kita bekerja sampai tahapan meneliti atau memeriksa yang taat. Sampai biru. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, masa kerja kita sampai dengan taat atau biru itu sampai akhir September 2026. Oke, selesai di situ. Baru kita lanjut. Dari hasil rapor sementara akhir September, nanti akan keluar daftar kandidat hijau. Ya. Langsung kita lakukan ada BIMTEK-nya lagi. Ya, BIMTEK-nya lagi. Itu di paralel tadi sebenarnya dengan proses penerbitan rapor sementara. Ya. Kira-kira nanti minggu ketiga atau akhir September juga. Ya. Dan itu juga bersamaan dengan calon kandidat hijau. Jadi nanti mohon dipahami kita akan sibuk atau critical waktu kita di September 2026. Ya. Sampai nanti kandidat hijau itu dan lanjut sampai nanti screening dokumen hijau itu di minggu kedua Oktober. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Sampai biru menentukan taat itu harus beres di akhir September. Bicara hijau itu nanti sampai minggu kedua atau katakan kalau kita meleset di bulan Oktober. Ya. Jadi cerita biru sampai September, cerita hijau sampai Oktober. Oke. Nah, lanjut. Setelah hijau di Oktober beres, lanjut kita ya ke emas. Emas itu sederhana saja Bapak Ibu, ini tentatif, maka emas harus beres 1 bulan dari hijau, itu akan harus beres di November. Oke, November. Ya Bapak Ibu, dan kemudian nanti selain kita berkontestasi peringkat raport proper biru, hijau, dan emas, ada yang kita lakukan juga anugerah untuk Green Leadership Award. Itu nanti di Desember, setelah emas. Ya Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau kita mengikuti kegiatan proper kita, person-person yang mendapatkan Green Leadership Award, beliau-beliau itu adalah pimpinan pelaku kegiatan usaha yang harus atau sudah pasti ya kegiatannya itu sudah mendapatkan emas. Jadi emas dulu baru bisa mendapatkan Green Leadership Award. Jadi Bapak Ibu paling tidak kalau demikian ya biru sampai September, hijau sampai Oktober, kemudian emas sampai emas sampai November, kemudian Green Leadership Award itu sampai Desember, maka nanti kita selesai atau nanti anugerah itu di minggu ke-2 atau ke-3 Desember. Itu jadwal kita per hari ini yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, walaupun pasti nanti tidak akan sesuai dengan jadwal ini. Contoh seperti kemarin proper kita itu baru diumumkan di bulan Maret. Ya, bulan Maret. Ya, tapi itu situasi kita Bapak Ibu sekalian, ya. Karena itu tugas kami hari ini paling tidak menyampaikan hal penting kepada kita semua, bahwa proper periode 2025-2026 akan dilaksanakan. Ya, dilaksanakan
dan kami laporkan sekarang tanggal 11 Juni, minggu depan atau paling tidak dalam bulan ini, maka daftar peserta proper itu sudah akan sampai kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi dilanjutkan dengan proses evaluasi, semua by system dengan online di simple, ya, tidak ada kontak langsung. Ya, kemudian evaluasi sampai tahap pertama, sampai biru itu selesai di September. Kalau ada nanti yang hijau selesai di Oktober, kalau ada yang emas selesai di November, dan pengumuman akhir di Desember 2026. Ya, paling tidak itu gambaran yang bisa kami sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu. Terima kasih yang hadir langsung maupun yang di Zoom dan di YouTube. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf penyampaian yang tidak berkenan, dan kemudian kalau ada pertanyaan, koreksi dari Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan dengan senang hati. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Pak Malik, Master Kondang Indonesia. Terima kasih Pak. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Direktur PPMU. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur untuk arahan-arahan dan penjelasan terkait mekanisme proper untuk tahun ini. Mbak Asi sukanya jadi donatur, terima kasih Pak Direktur. Ya. Untuk jadi Bapak Direktur yang hadir, honornya 5M ya Pak Direktur. Mohon maaf. Makasih Mas Malik. Ya, baik, Bapak Direktur izin tadi sudah disampaikan bahwa peserta yang hadir saat ini untuk di Zoom-nya sudah full 1.000 orang gitu ya, dan di YouTube-nya sudah ada ribuan gitu ya. Namun memang isi chatnya banyak kecewa Pak Direktur. Ya. Kenapa sih dimulainya jam 11.30 nggak dari tadi pagi? Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang hadir. Jadi memang seluruh acara workshop dan sosialisasi hari ini harus dimulai setelah acara pembukaan agenda Envirotech hari ini berlangsung tadi pagi bersama Bapak Menteri LH. Jadi kami mohon maaf kalau memang acaranya harus kami undur di pukul 11.30. Tapi jangan khawatir ya, karena acara ini tentunya ditunggu-tunggu juga oleh Bapak Ibu semua gitu ya. Kapan proper gitu ya. Ini mulai hari ini kita sudah akan memulai kembali proses penilaian proper, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Direktur bahwa sesuatu yang baru yang akan dimulai di tahun ini tentunya tadi sudah disampaikan bahwa kami sedang mengembangkan mesin evaluasi menggunakan artificial intelligence, jadi untuk mengurangi ada miss, ada kesalahan gitu ya ke depan. Namun memang untuk tahun ini masih tetap menggunakan evaluator seperti biasa, tapi nanti ke depan akan dikembangkan dengan menggunakan mesin AI. Baik, proper hijau, proper emas, perut lapar bikin semangat lemas. Nah, karena sudah jam 12, kita akan berikan waktu Isyoma terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Silahkan kami berikan kesempatan untuk istirahat, sholat, dan makan 1 jam. Nanti kita kembali pukul 13.00 untuk melanjutkan acara sosialisasi kriteria dan mekanisme proper 2026. Kita ada 3 kriteria yang akan disosialisasikan hari ini, yaitu PPA air, PPU udara, dan yang terakhir nanti PLB 3 dan non B3. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan Bapak Ibu untuk melakukan Isoma. Putri Titian, sahabat Aura Kasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pukul 13.00. Cakep. Baik, kami persilakan Bapak Ibu untuk Isoma. Untuk PT sholatnya Indowak ada Sawit di Berjaya keluar adalah dari pabrik ruangan kelapa ini ke sawit kanan yang di berlokasi ujung ya di Bapak. Rokan Hulu, Riau dengan kapasitas olah 45 ton tandan buah segar per jam.
PT ISB berkomitmen menghadirkan inovasi berkelanjutan, salah satunya melalui penerapan clay bath tanpa air baku atau biasa disebut CTA. Tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga memanfaatkan kembali air buangan dari water treatment plant. Ya, ide ini muncul dari karyawan stasiun Kernel yang ingin membantu perusahaan dalam melakukan efisiensi air dengan cara melakukan observasi dan uji coba untuk mencari solusi inovatif. Ya, dari inovasi ini, perusahaan dapat menghemat pemakaian air sebesar 4.523 metrik ton per tahun dan penurunan beban pencebaran sebanyak 0,12 ton BOD per tahun. Sebagian besar pasokan tandan buah segar yang diolah PT ISB berasal dari pekebun swadaya yang menghadapi tantangan. Kami mengembangkan program Tumbuh Unggul Amanah Sejahtera Petani Swadaya atau biasa disebut Tunas Tadaya. Pekebun swadaya PPSKS Rokan Hulu dengan pelatihan dan pendampingan intensif yang mencakup budidaya kelapa sawit, aspek lingkungan, K3, literasi keuangan. PT ISB mendampingi pekebun dalam sertifikasi RSPO dan ISPO. Hingga Juni 2025, sebanyak 1.106 pekebun berhasil memperoleh sertifikasi RSPO dan 557 pekebun telah bersertifikasi ISPO. Selain peningkatan produksi, pekebun juga memperoleh pendapatan tambahan lebih dari 19 miliar rupiah melalui penjualan kredit RSPO. Dana hasil kredit digunakan untuk kebutuhan operasional kebun untuk meningkatkan keselamatan kerja. Sejak 2022, PT ISB mengembangkan Women Smallholders Program atau biasa disebut WSP yang memberikan kesempatan kepada wanita untuk berperan aktif dalam peningkatan kapasitas diri. Lebih dari 400 pekebun perempuan dan istri pekebun kini mendapat pelatihan nutrisi dan kesehatan, literasi keuangan, dan pengembangan bisnis. Setelah mengikuti program WSP, selain pada akses pengetahuan, kami juga memperoleh bibit sayuran untuk gizi keluarga, kalender kesehatan, kemudian cek kesehatan secara gratis, dan juga kami dapat buku pengelolaan catatan keuangan rumah tangga, dan juga kami mendapatkan dukungan untuk pengembangan usaha. PT ISB mendukung istri pekebun melalui pertanian organik menggunakan pupuk dari limbah non-B3 pabrik kelapa sawit. Selain pertanian organik, para istri pekebun juga mengelola usaha sembako yang juga memberikan tambahan pendapatan bagi pekebun. Dengan adanya dukungan dari PT ISB, kami dapat melakukan pertanian organik yang dapat membantu perekonomian keluarga kami. PT ISB juga mengedukasi istri pekebun untuk memperhatikan aspek lingkungan dengan memperkenalkan teknologi penyiraman menggunakan tenaga surya. Saya selaku Koordinator BPP Bangupeba, Dinas Tanaman Pangan, bersyukur perusahaan telah mendukung ketahanan pangan di masyarakat, terutama dengan kegiatan adanya panel surya, yaitu energi terbarukan, sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah yang belum tersentuh listrik. Women Smallholders Program ini juga menjadi sentral edukasi dengan melibatkan akademisi mahasiswa, pemerintahan, dan peneliti. Melalui inovasi, kolaborasi, dan komitmen yang berkelanjutan, PT ISB percaya bahwa bersama kami menciptakan kesejahteraan bagi pekerja, pekebun, dan masyarakat sekitar. PT Indomakmur Sawit Berjaya adalah pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Rokan Hulu, Riau, dengan kapasitas olah 45 ton tandan buah segar per jam. PT ISB berkomitmen menghadirkan inovasi berkelanjutan, salah satunya melalui penerapan clay bath tanpa air baku atau biasa disebut CTA. Tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga memanfaatkan kembali air buangan dari water treatment plant. Ya, ide ini muncul dari karyawan stasiun Kernel yang ingin membantu perusahaan dalam melakukan efisiensi air dengan cara melakukan observasi dan uji coba untuk mencari solusi inovatif. Ya, dari inovasi ini, perusahaan dapat menghemat pemakaian air sebesar 4.523 metrik ton per tahun dan penurunan beban pencebaran sebanyak 0,12 ton BOD per tahun. Sebagian besar pasokan tandan buah segar yang diolah PT ISB berasal dari pekebun swadaya yang menghadapi tantangan.
Kami mengembangkan program Tumbuh Unggul Amanah Sejahtera Petani Swadaya atau biasa disebut Tunas Tadaya. Pekebun swadaya PPSKS Rokan Hulu dengan pelatihan dan pendampingan intensif yang mencakup budidaya kelapa sawit, aspek lingkungan, K3, literasi keuangan. PT ISB mendampingi pekebun dalam sertifikasi RSPO dan ISPO. Hingga Juni 2025, sebanyak 1.106 pekebun berhasil memperoleh sertifikasi RSPO dan 557 pekebun telah bersertifikasi ISPO. Selain peningkatan produksi, pekebun juga memperoleh pendapatan tambahan lebih dari 19 miliar rupiah melalui penjualan kredit RSPO. Dana hasil kredit digunakan untuk kebutuhan operasional kebun untuk meningkatkan keselamatan kerja. Sejak 2022, PT ISB mengembangkan Women Smallholders Program atau biasa disebut WSP yang memberikan kesempatan kepada wanita untuk berperan aktif dalam peningkatan kapasitas diri. Lebih dari 400 pekebun perempuan dan istri pekebun kini mendapat pelatihan nutrisi dan kesehatan, literasi keuangan, dan pengembangan bisnis. Setelah mengikuti program WSP, selain pada akses pengetahuan, kami juga memperoleh bibit sayuran untuk gizi keluarga, kalender kesehatan, kemudian cek kesehatan secara gratis, dan juga kami dapat buku pengelolaan catatan keuangan rumah tangga, dan juga kami mendapatkan dukungan untuk pengembangan usaha. PT ISB mendukung istri pekebun melalui pertanian organik menggunakan pupuk dari limbah non-B3 pabrik kelapa sawit. Selain pertanian organik, para istri pekebun juga mengelola usaha sembako yang juga memberikan tambahan pendapatan bagi pekebun. Dengan adanya dukungan dari PT ISB, kami dapat melakukan pertanian organik yang dapat membantu perekonomian keluarga kami. PT ISB juga mengedukasi istri pekebun untuk memperhatikan aspek lingkungan dengan memperkenalkan teknologi penyiraman menggunakan tenaga surya. Saya selaku Koordinator BPP Bangupeba, Dinas Tanaman Pangan, bersyukur perusahaan